Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Z Channel. Oke, kali ini gue mau membahas tentang mungkin disebut juga codingan atau programming ya. Nah, di sini eh pengetahuan baru buat gue karena gue juga baru belajar ini, masih sama-sama belajar. Nah, biasanya kalau kalian lihat di web-web tentang eh, database, pasti menggunakan database MySQL, PHP-MyAdmin dan lain-lainnya gitu. Nah, sekarang gue mau kasih tahu kalian gimana cara memakai database dari Google Sheet atau bisa familiar dengan Excel-nya gitu. Nah, di sini tuh gue udah punya satu database, nomor kontrak, nama konsumen, nomor member, plafon, expired. Nah, di sini konsumen tinggal ngetik nomor kontraknya dia dan akan muncul nama pribadinya, nomor membernya, plafon, dan masa aktif membernya itu guys. Nah, gimana caranya? Sekarang kita pakai yang namanya editor script. Kita masuk ke alat, langsung ke editor script. Di sini sih sebenarnya udah simple, udah gue buatin. Mungkin kalau kalian mau penjelasannya lebih lanjut, nanti gue bikinin part 2-nya. Karena gue bikin ini pun ya iseng-iseng sebenarnya, karena gue biasanya konten gue game. Kalau emang banyak ya gue buatin eh, satu konten lagi yang tentang berhubungan dengan ini semua guys. Oke, di sini ada kode.js. Kode.js ini yang mengatur fungsinya atau disebut juga controllernya guys. Nah, kalau di di programming lainnya mungkin ada kalau kita pakai framework CI ada controllernya, ada model, ada library. Nah, ini pun sama sebenarnya, kita kayak pakai frameworknya gitu guys. Tapi ini frameworknya di AppScript. Nah, di sini doGet ini fungsinya untuk mengambil index.html yang dimana nanti tampilan dashboardnya itu sesuai yang kita coding gitu. Nah, doGet adalah untuk mengambil index.html, maka kita eh, masukkan filenya index. Ini index.html gitu guys. Nah, kalau get data ini hampir sama dengan, atau kalau di programmingnya itu ya config-nya gitu, konfigurasi untuk database-nya. Nah, kita ngambil sheet by name, yang dimana nama sheet-nya apa? Nama sheet-nya data, oke, kita masukkan data. Dan fungsi search lainnya itu nanti untuk menunjang di pencariannya gitu guys. Misalkan di sini index.php-nya, misalkan kalian itu mau carinya itu utamanya di mana, atau increment key-nya itu, auto increment-nya itu, AI-nya itu kalian mau carinya di field mana gitu, di field yang mana. Nah, kalau di sini key berarti ini kan fungsi search-nya itu kita ambilnya dengan key, berarti yang kita ambil key ini adalah nomor kontrak nih, masukkan nomor kontrak. Jadi utamanya untuk mencari itu di nomor kontrak gitu guys. Nah, di sini indeks HTML-nya, sebenarnya indeks HTML ini sama kayak yang di web-web lainnya. Kalian bisa ambil salah satu source code di Google, udah bertebaran banyak. Kalian tinggal copy paste, atau kalian mau menggunakan eh, tampilan yang kalian suka sendiri atau kalian bisa buat sendiri, ya silahkan juga. CSS-nya pun ada di sini juga, bisa jadi satu. Sebenarnya bisa juga dipisah nantinya gitu guys. Oke. Nah, untuk ini semua karena kita mengambil data dari database juga, maka kita perlu di sininya itu fungsinya jadi get data untuk mengambil database dari Google Sheet-nya itu sendiri. Oke. Nah, setelah ini semua kita bisa langsung jalankan. Nah, setelah dijalankan berarti kita sudah eksekusi untuk mengambil database-nya itu udah dijalankan. Nah, sekarang kita langsung tes aja kayak gimana sih bentuk tampilannya. Ini tampilan mah sebenarnya bebas, dan fungsinya ini yang paling penting, ini kan fungsinya ini benar-benar jalan atau enggak. Oke, kita langsung ke terapkan. Kalau kalian pakai deployment baru, berarti kalian
apa ya, bisa dibilang itu kalian mau ngasih akses ke siapa saja gitu. Misalkan untuk diri sendiri atau untuk orang-orang internal kantor atau yang lain-lainnya. Kalau deployment uji itu sama kayak di local hostnya gitu. Jadi kalian hanya bisa ngetes di eh, yang kalian di browser kalian masing-masing gitu. Tapi kalau udah masuk ke deployment baru, kalian udah bisa sharing ke seluruh orang atau yang kalian tuju aja gitu guys. Ini contoh deployment baru yang memiliki akses ini, nanti siapa aja yang mau masuk ke webnya itu siapa aja bisa, kalian sendiri atau siapa saja yang memiliki akun Google. Kalau hanya saya sendiri, maka setiap ada link yang kalian kasih ke publik, dia harus request minta aksesnya kayak gitu guys. Oke, kita langsung aja di deployment uji dulu. Nah, URL-nya ini panjang memang. Jadi kalau misalkan kalian mau public, mau jadi go public, kalian mungkin harus ganti linknya menjadi bit.ly gitu guys. Oke, kita langsung klik. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini tes Google Apps sesuai dengan index.html yang kita buat tadi guys. Nih, index.html tes Google Apps. Jadi kalau kita ganti jadi tes Sheetville, pasti nanti akan berubah menjadi tes Sheetville guys. Oke, nah sekarang fungsinya ini jalan atau enggak. Nah, kita sesuai dengan database yang tadi kita udah buat, misalkan DPC 123, oke, langsung DPC 123 kita, karena yang tadi kita dugetnya ini, fungsinya ini kita mencari yang key-nya tadi ada di pencarian nomor kontrak. Nih, masukkan nomor kontrak, ID-nya key, kita udah masukkan ID-nya tuh key, berarti kita masukkan nomor kontraknya, langsung kita cari. Nah, di sini masuklah data yang ada di Google Sheet, seperti nama konsumen, nomor member, plafon, dan expirednya. Gitu guys. Di sini pun kita sudah buatkan nomor kontrak itu ID-nya. ID, nomor member itu name dan lain-lain. Nah, oke. Kalau misalnya kalian cancel, berarti masuk lagi ke pencarian nomor kontrak. Kalau seandainya salah, dia masukkan nomornya salah, kita udah ada di scriptnya, kita udah bikin scriptnya. Kalau salah, berarti dia tidak ada datanya. Ya, mohon maaf, nomor kontrak Anda tidak ditemukan. Seperti itu guys. Mungkin dari sini kalian masih belum paham. Kalau seandainya kalian mau coba-coba dulu, nanti saya akan kasih file member database-nya. Kalian tinggal salin aja. Setelah kalian salin, kalian bisa otak-atik di script Google-nya. Jadi ini sebenarnya hampir sama kayak VB atau makronya Excel, dan di dalamnya itu udah ada codingannya. Dari situ sampai sini dulu. Mungkin kalian yang ingin tanya-tanya di bawah, silakan komen di bawah. Thank you guys.